sehari aja atau 2 hari, 3 hari gitu nggak ada konflik gitu di sini. Ini gue capek. Paham ya, apalagi konflik lo sama Farel kan, yang udah nguras emosi lo, energi lo. Gue tau banget lo tuh pengen banget bersantai kayak di pantai. Ember, mas, masuk ane. Mas lu, ya aku emosi, Fa, bercanda. Rifki. Lo dijodohin sama Rifki? Yup, but not officially. Dulu tuh my mom and his mom itu sahabatan dan mereka selalu obrolin tentang perjodohan kita berdua. Sebenarnya kejadiannya juga udah lama sih, tapi semenjak gue balik lagi ke Indonesia, my mom malah ngebahas topik itu lagi. Gue takut aja kalau misalnya bahasan perjodohan gue sama Rifki itu bisa ngerusak relationship-nya Rifki and Michelle. Oh, jadi ternyata dari tadi lo kelihatan galau karena lo khawatir lo bakal ngerusakin relationship-nya Rifki sama Michelle. Wah, baik banget sih lo. Coba gue kenal lo dari dulu. Mungkin gue nggak akan salah jalan terus ngerasa regret kayak sekarang. Monik, nggak semua penyesalan itu buruk kok. Malah penyesalan bisa buat kita lebih hati-hati supaya kita nggak ngelakuin kesalahan yang sama in the future. Ya juga sih. Okay, I feel lebih lega sekarang that I'm already curhat sama lo. Ya kan? Tuh kan, nunggu betul. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ke kelas deh. Oh, by the way, lo bawa nggak buku catatan kemarin? Gue nggak bawa soalnya. Yes, I have it. ini Maman dan Rehan, Pak Roy. Sebagai pelaku untuk sementara menurut Okta yang bertemu langsung dengan pelaku sabotase. Pak Roy juga bilang sempat berpapasan. Dan saya mau bertanya sama Pak Roy, siapa pelakunya dari mereka berdua ini? Om, maaf Om, tapi saya mau nanya lagi Om. Om ngeliat nggak Om ada sobekan di bawah kiri celananya dia Om? Karena di hari itu kan saya ngecek Om, dan ternyata yang punya sobekan itu tuh Maman Om. Apa Om bener tabrakannya sama Maman Om? Okta, lu bisa gak sih ngomong jangan menggiri opini lu ke semua orang kalau gua yang salah? Gua udah bilang celana gua sobek nyangkut di toilet. Dan Bambang udah bersaksi kalau dia tuh sama gua lihat celana gua sobek nyangkut di toilet. Ngerti? Mama, kau bisa ngomong lebih pelan nggak? Kau mata kau jangan melutut macam itu, bisa nggak? Bapak lagi ada tamu, kau kalau ngomong itu kayak nggak sekolah aja kau. Bisa diam nggak kau, tenang? Maaf tapi Pak, saya berhak untuk bela diri saya sendiri Pak. Karena satu sekolah ini itu nuduh saya yang melakukan sabotase itu Pak. Iya. Macam mana Pak Roy? Maaf Pak, sabar dulu Pak ya. Tapi sepertinya memang anak ini bukan pelakunya Pak. Coba dulu Pak Roy lihat mukanya itu, milututnya itu dulu. Bukan Pak. Coba agak detail Pak. Sepertinya memang bukan anak ini pelakunya Pak. Denger kan lo? Makanya pasang telinga lu. Jangan nuduh orang seenaknya. Aman. Sepertinya dia Pak.
Karena seingat saya waktu itu, pelakunya memakai sepatu dengan warna tali sepatu yang sama. Dan punya ciri khas, ya sepatunya warna putih ini. Postur tubuhnya juga seperti ini. Astaga, bodoh banget gue masih pakai sepatu ini lagi. Harusnya langsung gue buang aja sepatu ini. Siapa sangka bokapnya Rifki bakal jadi saksi mata. Jadi, Rehan, kamu yang melakukan semua itu? Kenapa lo diem aja, Rey? Lo takut dihukum? Hah? Kembar berisik kembar. Oh, Diam deh kembar banyak tingkah mata. emang bener apa ya? Si Rifki lagi nemenin bokapnya jadi saksi buat kasus sabotase kemarin. Wah, katanya sih di grup kayak gitu ya. Cuman Rifki belum nge-spill lagi sih siapa pelaku sebenarnya. Atau mungkin emang lagi on progress interogasi ya, jadi belum dikasih tahu. Ya, siapa lagi kalau bukan ulahnya geng Ardi. Lo tahu kan, mereka tuh hobi banget jadi biang kerok di IPA. Ya, bener banget. Udah pasti mereka. Siapa lagi coba? Emang gak ada habisnya tuh mereka ya. Paling on fire kalau soal bikin masalah. Ya, Eber. Ya semoga aja dengan adanya Om Roy jadi saksi buat masalah ini, semoga cepet beres ya. Gue tuh capek dengan ngadepin masalah di sekolah ini. Bisa nggak sih sehari aja atau 2 hari, 3 hari gitu nggak ada konflik gitu di sini? Capek. Paham ya, apalagi konflik lo sama Farel kan, yang udah nguras emosi lo, energi lo. Gue tau banget lo tuh pengen banget bersantai kayak di pantai. Ember, mas, masuk ane. Mas belum? Ya aku emosi, Fa, bercanda lo. Sini lo. Juga sini. Makanya sini deket-deket, gue pengen kasih tahu. Makanya kalian berdua tuh udahan apa dramanya. Kurang-kurangin, nggak capek apa? Begini terus marah-marahan, ngambek-ngambekan. Tiap hari VO dalam hati. Dor, balikan dong kakak. Biar apa? Biar enak. Iya kan? Balikan. Ya percuma. Kalau bukan dari hati pengen baikan percuma gitu. Bercanda lo, Pak. Coba kau bicara jujur, ya. Jangan sampai ada yang disembunyi-sembunyikan. Semoga Rehan bener-bener gak nyebut nama gue dan yang lainnya. Bisa makin parah nanti hukuman gue. Baik, Pak. Saya akan akuin semuanya. Kalau sabotase kemarin, emang saya yang melakukan. Dan saya melakukan itu semua sendirian. Karena saya emang mau acara Okta nggak berjalan lancar. Karena Okta pantas dapetin itu semua. Karena Okta bersikap seenaknya sama saya. Gue benar-benar gak nyangka Rehan sanggup ngelakuin semua ini hanya karena dibenci banget sama Okta. Rehan benar-benar udah dibutahkan dendam dan sakit hati.
Rey! Okta. Setelah apa yang lo lakuin, lo masih bisa nyalain orang lain ya? Okta, lo nggak boleh marah-marah depan